Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa dhakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ini sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak rahimakumullah, kita masih subbab hadis-hadis tentang menjauhi akhlak tercela. Menjauhi akhlak tercela. Kita langsung saja masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17 dalam subbab ini. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanjatkan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa'i wal adwa. Doanya, Allahumma, duhai Allah, jannibni munkaratil akhlaq, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak tercela, wal a'mal, dan perilaku tercela, wal ahwa, dan hawa nafsu, wal adwa, dan jauhkan pula dari penyakit. Hadis riwayat Tirmidzi atau Tirmidzi. Jadi ini adalah bisa ke-17 terkait dengan salah satu unta yang doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kata Rasulullah, ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat atau akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah juga minta kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan yang buruk juga, amalan yang buruk. Yang ketiga, Rasulullah minta kepada Allah agar dijauhkan dari hawa nafsu. Dan yang keempat, Rasulullah minta kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Ini ya, empat hal yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ke-17 ini terkait dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah, Nabi itu biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasa. Maka dalam segala hal semuanya dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak kita temui doa-doa dari Rasulullah yang dipanjatkan ketika mau melakukan sesuatu.
Ketika mau masuk masjid, Rasulullah berdoa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ketika keluar masjid atau musalla, Rasulullah berdoa lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Rasulullah mau tidur, berdoa kepada Allah. Yang paling sederhana adalah bismika Allahumma ahya wa amutu wa ahya. Ketika beliau bangun tidur, berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar mandi, berdoa. Keluar kamar mandi, berdoa. Semuanya, segala aktivitas yang Rasulullah lakukan selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Bapak-Ibu rahimakumullah, doa itu adalah bagian dari ibadah, atau bahkan doa itu adalah ibadah mandiri, ibadah tersendiri. Jadi doa itu juga ibadah, dan insyaallah juga berpahala. Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwa ibadah. Dalam riwayat yang lain, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah, atau doa itu mukhul ibadah, inti dari ibadah. Jadi kita berdoa kepada Allah itu bagian dari ibadah, insyaallah juga berpahala, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tidak kalah pentingnya, Bapak-Ibu, kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena makhluk termasuk kita manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh. Makanya kita berdoa. Kecuali ada orang atau makhluk yang tidak merasa butuh kepada Allah, tapi rasanya tidak ada. Tidak ada makhluk manusia pun yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ateis sekalipun butuh kepada Allah. Allah yang banyak menceritakan, Bapak-Ibu, di dalam Al-Quran itu, ketika wa idza massakumud-darru dalla, ketika orang itu kemudian ditimpa musibah, atau Allah menceritakan ketika orang berjalan di lautan dengan naik kapal tentunya, kemudian diterpa dengan ombak yang begitu dahsyat, orang akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sebelumnya tidak beriman kepada Allah. Dan kita temui ini ketika kita melihat video-video, ada tsunami, ada gempa, siapa yang sebut nama? Allah. Padahal ketika habis gempanya, habis tsunami-nya, hilang Allahnya. Itulah memang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gitu kan. Ya Rabb, ketika ada banjir, ada gempa, ada tsunami. Tetapi ketika habis, ketika lewat tsunami itu, hilang gempanya, sudah seolah-olah tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang benar, karena bagaimanapun dalam kondisi senang ataupun susah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berpaling dari berdoa kepada Allah, Allah murka kepada orang itu. Kenapa? Karena dia termasuk orang-orang yang menyombongkan diri seolah-olah tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa itu sangat penting sekali, Bapak-Ibu, menunjukkan kita lemah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah ghadaballahu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, ghadaballahu alaihi, Allah murka kepada orang itu. Nah ini, kalau kita diminta marah, kalau Allah tidak diminta marah, kebalikannya. Makanya ada sebuah syair,
Allah yaghdab idza la yus'al. Allah itu marah ketika tidak dimintai sesuatu. Wa banu Adam atau wa bani Adam yaghdab hina yus'al. Kebalikannya, manusia itu marah ketika dimintai sesuatu. Beda. Allah itu marah ketika seseorang tidak berdoa, tidak minta kepadanya, kepada Allah. Kalau kita manusia, kalau dimintai sesuatu justru marah. Pak minta anunya, Pak minta ininya, Pak minta terus gitu. Itu kita manusia. Kembaliannya apa itu? Jadi inilah salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu menyandarkan persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berdoa dalam kondisi dan situasi apapun. Kalau ditinggalkan doa itu merupakan ciri dari kesombongan dan diwarnai oleh Allah, dan kemungkinannya juga akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Ghafir. Surah Ghafir itu nama lainnya surah Al-Mu'min ya. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat ke-60 kata Allah, wa qala rabbuka ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berkata, berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, saya akan aku kabulkan, aku penuhi doa-doamu itu. Allah melanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, dari beribadah kepadaku berupa doa itu, berpaling dari berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam neraka, dakhirin, dalam keadaan hina dina di dalam neraka. Ini alhamdulillah. Kita insyaallah termasuk orang-orang yang berdoa kepada Allah karena butuh kepada Allah. Setidaknya di dalam sholat kita kan berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dia berdoa. Ketika sujud juga atau ruku ada kalimat doa, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu bagian dari doa, kalimat-kalimat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk doa kita juga salah satu yang sering dibaca itu juga doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya wa kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga kalimat-kalimat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di luar salat pun tetap kita mengistiqomahi untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena ini sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Ibu berdoa ini tidak hanya tradisi Nabi atau kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa adalah tradisi kebiasaan para Nabi dan Rasul. Doanya kita temui di doa itu, doa-doa para Nabi dan Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.